Oke, bismillah. Assalamualaikum. Kita masuk ke episode 2. Sebelum kita mulai, saya mau bikin kopi dulu. Mungkin sembari nyanyi dulu ya, karena pas banget nih bikin materi malam-malam. Jam berapa ini? Jam 11.45, 23.45 tepatnya ya. Sebenarnya jam 12 harus dah tidur, cuman kayaknya kalau ada yang belum selesai ganjel ya. Semoga lancar. Kita bikin kopi dulu. Oke, alhamdulillah kopinya udah jadi. Lumayan ya, bikinnya ala-ala klasik. Jadi masak airnya dulu, ngambilnya dari galon, habis itu dimasak ke kompor air sampai mendidih, tuangin kayak kopi yang bubuk-bubuk gitu ya, hitam, terus kasih gula sedikit, aduk hangat. Dan biasanya saya nyajiin kopi itu nggak di gelas beling ya, Blinting. Nah, saya biasanya nyajin di gelas yang aluminium. Biasanya itu yang gelas-gelas apa ya? Yang aluminiumnya gitu, yang pokoknya agak kayak besi gitu ya. Jadi lebih awet, hangatnya, panasnya terus. Makanya saya lebih suka panas. Jadi kadang-kadang kalau pesen ke tempat luar juga, kalau kopi dulu apa saya request. Misalkan to latte extra hot, saya minta panasnya extra hot, jadi pegang pakai sampai cup holder gitu. Wah, oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kenapa harus digital marketing. Jadi sebelum mulai kenapa harus digital marketing, sebenarnya ada pertanyaan, apa bedanya sama offline marketing? Wah, apa bedanya sama online marketing, digital marketing, offline marketing? Oke, kita bahas awal-awal dulu ya. Sebelum kita masuk ke digital, mungkin kita bahas offline, karena offline ini yang rata-rata kita belajar di kampus, di sekolah. Ya, marketing adalah promosi secara offline. Kita udah belajar, terutama angkatan-angkatan 80-an. Nah, wah, kelihatan umurnya. Jadi offline itu rata-rata ya lihat di TV, di radio, di billboard, habis itu di pamflet-pamflet lainnya lah, bahkan di pohon-pohon. Nah, itu offline ya. Nah, kenapa offline ini agak sekarang ya, belakangan ini agak cukup harder ya? Karena bahkan jangankan media promonya ya, promosinya, bahkan sampai toko-toko yang offline juga banyak yang sudah mulai menunjukkan angka yang cukup signifikan mereka akan tutup. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahkan yang dari online menuju ke offline. Cuma kita nggak bahasan itu. Sekarang bahasannya adalah offline itu perlu effort, research yang butuh waktu lebih banyak ya. Baik kita research audiensnya, tempat, lokasi, nah itu ya. Itu kenapa offline seperti itu, dan apa enaknya online itu ya lebih apa online nih? Lebih enak lah, nggak perlu pakai tempat juga bisa jualan gitu. Bahkan cuma posting aja lalu jualan. Nah, kalau offline kan kita harus benar-benar mikirin tempat yang enak gitu, strategis. Tapi tidak menjamin strategis itu akan ramai dan laku, enggak. Minimal ya apa yang mikirin strategis tempatnya laku aja ya bisa nggak laku, apalagi yang enggak ya gitu. Habis itu belum lagi tenaga yang ekstra. Kalau kita offline berarti kan butuh karyawan lebih banyak ya, sesuai dengan kuantiti yang kita pengen keluarkan. Kemudian dengan offline juga kita mengukur hasil itu tidak bisa mendetail dari campaign per campaign. Contoh aja ini, contoh. Kita campaign di radio, kita campaign juga di billboard, kita campaign juga di TV. Nah, kita mau menghitung detail CTR-nya. Wah, CTR emang ada di situ ya. Kita mau mengukur detail impression-nya. Wah, ini ya bisa, mungkin cuman manual ya. Gimana caranya impression pasang di billboard tuh berapa banyak?
orang lewat jalan situ. Gimana di radio? Radio mungkin bisa jadi diukur ya, banyaknya pendengar. Di TV ya bisa jadi dengan hitungan mereka. Cuman kalau yang udah di offline, benar-benar pasang billboard dan sebar brosur, wah, masya Allah. Kemudian targeting. Nah, kadang-kadang kita kan targeting kita kalau di offline ini agak repot nih. Bisa cukup sulit untuk menjangkau dan tersegmen. Nah, menjangkaunya aja misalkan kita pengen produk kita ini di Jakarta seperti ini, di Bekasi seperti ini, belum lagi di luar Jawa, belum lagi di mana-mana jauh lah. Jadi kalau pakai bahasan targeting dan lokasi offline jelas itu effortnya besar. Kemudian belum lagi kalau kita main offline ini biaya promo atau bannernya saya rasa lebih mahal lah dibanding kita promo pakai media online ya. Kita sama-sama tahu lah hal ini ya. Besok biaya tim yang lebih besar dan memanage yang sesuatu sekali. Nah ini kalau kita offline, contoh kita punya tim marketing, ada tim 5. Nah, dulu ya kalau masih zaman tahun 2000 lah kayak masih itu ya. 2011 menuju 2000 itu biasanya ada tim-tim lapangan, ada tim TL ya, tim leader, jalanlah SPG atau SPB-nya sebanyak 5 orang. Kemudian mereka menawarkan sesuatu lah, baik itu door to door atau menuju titik keramaian. Nah itulah offline. Kalau lebih seperti itu effortnya. Nanti kita bahas kenapa harus digital marketing, kita minimal tahu lah perbandingan dari offline ke online. Apakah hal ini offline ini masih survive sampai sekarang? Mungkin, tapi pertanyaannya seberapa banyak dan seberapa besar? Nah ini yang jadi pertanyaan. Oke, online sebenarnya kita sudah lumrah ya dengan strategi-strategi yang sekarang udah banyak lah. Yang biasanya promo di online itu kita anggap online itu adalah postingnya di digital. Itu digital itu adalah di Facebook itu digital, di Instagram itu digital, website itu digital. Ya itulah online kan. Ya disebut sudah marketing online. Nah, dengan menggunakan itu, padahal tidak sesederhana itu juga, tapi ya tidak serumit yang kita bayangkan juga. Tapi pada kenyataannya rumit. Beneran rumit ya, sampai kadang-kadang saya bawain materi kalau di komputer yang agak cukup rumit sampai dengan analytics sama data analitik ya itu udah ada rumit lah. Menurut saya sendiri kadang-kadang riet gitu, apalagi yang masih awam ya, cukup riet. Kemudian jualan di IG itu orang biasa juga kadang suka sebut dengan bisnis online. Saya bisnis kamu apa gitu. Aku bisnisnya online. Wow, asik banget, penghasilan kamu berapa? Bisa ratusan juta nih. Wah, omset berapa? Bisa 1 miliar. Di mana jualan? Di IG. Wah, bayangkan IG aja sudah bisa meraup bahkan bisnis miliaran ya. Bahkan dari sumber traffic Instagram saja bisa seperti itu. Cuma lagi-lagi hati-hati, Instagram itu bukan traffic yang kita miliki. Nah, kita bahas tentang traffic tapi nanti. Nah, bagaimana caranya kita bisa memiliki traffic mandiri? Nah, ini nanti bahasannya lain nanti. Nah, kenapa kita sekarang bahasan tetap fokus di digital marketing. Jadi nanti teman-teman yang punya usaha sebaiknya di-combine dari offline ke online. Bahkan saya sendiri di tim Pustaka Lebah, sebelumnya kan Pustaka Lebah itu offline. Dari tahun berdirinya Pustaka Lebah 2002 sampai 2014 itu merasakan shifting ya. 2014-2015 shifting, kemudian ketemu dengan saya dan tim. Nah, saya dan Kang Erlan di 2017 kita jalan, mulailah strategi yang paling pertama untuk bisa survive di perusahaan ini adalah jualan. Kita butuh cash in, jadi ada butuh uang masuk untuk perputaran bisnis. Ya udah kita akhirnya langsung jualan, nggak pakai mikir babi bu yang lain-lain. Strategi kita bisa waktu itu saya jalan dengan Kang Erlan itu menggunakan Facebook Ads. Udah saya bangun seperti itu. Ya akhirnya gitu saya punyanya ya bisnis online seperti itu, jualan di Facebook ya itulah online. Nah ya, akhirnya saya jalan dengan Kang Erlan menggunakan Facebook Ads.
Pada hakikatnya sebenarnya, sebenarnya nih bisnis itu bukan masalah online offline aja. Harusnya bisnis itu tentang produknya dan bagaimana cara memarketingkannya. Nah, ini nih yang penting. Karena cukup banyak yang datang ke saya pribadi membawakan produk, bahkan membalas email. Kadang-kadang nih kalau yang suka submit di form saya, biasanya welcome email itu saya adalah perkenalan. Kemudian saya suka menanyakan kegiatan yang ngapain. Kemudian siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Nah, beberapa banyak yang mereply. Saya punya bisnis ini. Saya akhirnya kebayang pas saya lihat akunnya di IG-nya, wah bisnisnya, maksudnya ciamik lah gitu ya, foto-fotonya ciamik, enak lah lihat, wah bisa sampai gini. Cuma pertanyaan, kalau dibalikin lagi pertanyaan waktu itu dia balas email, wah masa sih nggak tahu cara jualnya, saya mau jualan nih mas, tapi saya gimana caranya ya. Saya taunya Instagram seperti itu aja, dengan modal-modal kadang-kadang PO seperti itu. Ya mungkin itu bisa, cuman harusnya bisa di leverage lebih besar menggunakan strategi baik dari hulu sampai dengan hilirnya. Nah ini yang cukup menarik jadi bahasan kita, hulu hilir di digital marketing. Terlepas itu marketnya siapa dan seberapa besar, produk dan marketing ini menjadi pondasi utama saat kita berjualan. Yang punya produk bagus belum tentu diketahui orang. Yang punya marketing bagus, hati-hati dengan kepuasan produknya. Jangan sampai ini hiperbola bahasanya, berlebihan untuk memarketingkan suatu produk. Jadi harus keseimbangannya harus adalah antara yang bikin produk dengan R&D-nya, kualitasnya. Istilahnya kalau sama produk udah pasti harusnya bagus gitu, tervalidasi, emang ngangenin gitu ya, produknya emang disukain user, demand-nya ada, marketnya ada. Nah gitu kan. Kemudian tinggal cara berjualan gimana nih biar orang aware dan tahu bahwa ada produk ini loh. Banyak loh sebenarnya di Indonesia ini yang nggak tahu tentang produk kita. Karena market share, kalau kita ngomong market share itu kan luas banget ya. Indonesia ada berapa ratus juta penduduk, sedangkan di Jakarta sendiri bisa belasan juta di hari-hari kerja ya aktif. Nah dengan data itu aja kita ambil 10%, misalkan di penduduk Jakarta ya 10 juta, kita ngeraup market 10% aja, wah itu udah sejuta itu banyak pak. Apalagi kalau udah berpikir sejuta yang beli, jangan sejuta yang beli ya, sejuta yang kita targeting mungkin bisa, cuma sejuta yang beli, masya Allah pak, hitung aja sendiri ya, sejuta ada produk harga 100.000, wah saya pengen hitung nih, sembari hitung ya, kita buka kalkulator sebentar, 1 juta kali 100.000, 1 M 1000, 10.000 100.000 udah, wah banyak ya, wah gitulah. Kalkulatornya sampai E-nya banyak sekali. Nah akhirnya kita bahas nih pengalaman saya sendiri ngehandling pustaka lebah. Jadi pustaka lebah ini kita balik kenapa harus digital marketing. Pada dasarnya saya ngelakuin ini, jadi saya sharing apa yang saya lakuin di digital marketing. Awalnya shifting ini tadi saya bahas ya, saya tuh butuh cash. Perusahaan pustaka laba itu butuh cash in lah untuk pemutaran leverage lebih besar karena memiliki produk yang bagus. Lagi-lagi produk sudah bagus, tinggal kita marketing ini bagaimana, packagingnya seperti apa. Sampai akhirnya kita punya peak ya di 500 CS di kala itu tahun 2000, tahun lalu lah terakhir, kalau salah tahun lalu. Hari kita stable di kurang lebih di 100 atau sampai 60 sampai 100 CS. Naik turun. Nah, itu dari yang manual, ya sedikit bocoran. Saya datang ke pustaka laba itu benar-benar dari nol, kayak punya perusahaan baru. Modalnya adalah ada produk. Saya nggak bisa narik data historical datanya. Mana data yang kemarin beli? Siapa aja, daerah mana aja? Gue bilang ada, tapi nggak tahu kemana. Wah, repot banget ya, udahlah. Akhirnya kita mulai dari nol. Nah ini yang kita rapikan di digital marketingnya. Dari pooling datanya hulu sampai hilir kita siapkan semuanya. Nggak boleh ada data yang meleset. Bahkan sampai saya itu nggak rela kalau jualan di marketplace. Nah ini
Saya belum pernah dari pusaka lebah. Dari dulu ya saya jualan marketplace nggak pernah. Bukan karena saya anti marketplace, cuman kayaknya kalau kita bisa mendatangkan traffic sendiri, kenapa harus kita gantungin ke tempat lain? Itu sih saya ya. Cuman nggak tahu kalau yang lain mungkin punya pendapat berbeda dan cara strategi berbeda. Karena kita punya titik ini catatan ya. Kalau teman-teman punya produk sendiri dan produk itu validasi benar ya, market fitnya oke, udah tahu nih kemana jualannya, istilahnya di mana tempat berkumpulnya audiens teman-teman, sebaiknya berjualan dengan traffic sendiri. Datangkan traffic dengan cara-cara yang ada. Benar, insya Allah itu lebih sustainable, lebih keukur, lebih mudah ya analisisnya. Kedepannya lebih seperti itu. Cuman ya, tapi nggak untuk kemungkinan di awal-awal kita memanfaatkan dalam tanda kutip traffic yang sudah ada. Marketplace tinggi banget trafficnya Pak. Tinggi, nah itu kita bisa manfaatkan. Tapi jangan bergantung sepenuhnya di sana. Oke, kita balik lagi. Kenapa harus digital marketing? Digital marketing itu enaknya kita bisa mentarget audiens kita itu dengan segmen atau terklasifikasi ya. Dia baik umur yang berapa, misalkan kita umur 30, 40, 30, 40. Nah, udah kita targeting udah di situ lah. Kita audiens yang kita lihat datang, konten-konten yang kita bikin akan segitu. Nah, cuma kalau kita bikin contoh ya, saya ambil kasarnya billboard lah. Kita pasang di tengah jalan. Kita tahu nggak yang user yang lewat situ umur berapa aja? Ya kita bisa tebak misalkan lewat kantoran. Cuma kantoran kan broad banget gitu, umurnya sampai yang di umur 50 juga ada, yang dari kemampuan finansialnya di bawah sampai tinggi juga ada. Nah, cuman kalau dengan digital marketing itu lebih tersegmen dan terklasifikasi. Belum lagi kita main tagging. Nah, ini apalagi tagging, nanti kita bahas lah. Tentang tagging, catatan saya ini tak catat di note saya. Kita akan bahas tentang istilah-istilah ini, tagging user untuk mengkategorikan berdasarkan behavior purchase. Oh, jadi dia sudah purchase berapa kali, dia sudah impresi di website kita berapa kali, retention di website kita, habis itu purchase-nya setelah berapa hari. Nah kan itu enak kita tahu. Kalau di offline ya kita nggak tahu dia lihat iklan di mana aja, tiba-tiba terjadi purchase gitu kan. Ya goalnya emang di ujung, di purchase banyaknya barang keserap atau keluar ya, berapa di ujung. Ini pernah saya postingan ya, tentang iklan di offline itu yang mereka dicakupan, misalkan iklan di Jakarta Selatan, khususnya di Kuningan. Nah itu akan barang keluar di daerah Kuningan berapa banyak, kayak seperti itulah. Efektivitas kampanyenya akan diukur. Gitu. Cuman kalau di online lebih enak, banyak yang bisa kita ukur. Kemudian lokasi, nah ini lokasi yang tadi kita bahas juga. Lokasi ini lebih enaknya kalau di online gini. Nyata user datang dari Bekasi. Banyak nih lokasi datang Bekasi. Ternyata purchase paling banyak ada di Surabaya. Nah, sebaiknya kita menjalankan campaign seperti apa nih? Di Surabaya aja ditinggikan, budgetnya yang di Bekasi diturunkan. Jadi ada kemungkinan kita mengetahui bahwa user datang dari Bekasi, tapi ternyata realnya purchase paling banyak dari Surabaya. Nah kita bisa seperti itu. Jadi tidak tentu yang banyak datang dari daerah awal. Nah, related dengan penjualan atau purchase. Saya pernah analisis data ini dari data iklan di awal dia sampai ngeklik ads, sampai dia ngeklik button CTA dan sampai purchase, ya kurang lebih itulah singkatnya. Nyata relatednya ada yang pernah nggak related. Jadi gini, saya pernah ngeklik iklan tuh banyak banget datang dari Gorontalo, tapi kalau dari segi lead sampai purchase bahkan jauh banget bedanya. Nggak ada dari situ purchase-nya, tapi iklan spend kebanyakan paling di sana. Nggak tahu tuh kenapa di Facebook melakukan hal itu. Ya udah kita tak kasih insight, kita dapat insight dari data itu, kita bilang ke advertiser, ayo di exclude daerah-daerah ini yang tidak mendatangkan purchase. Nah contoh seperti itu, kita ada insight seperti itu. Ini kalau di online seperti itu. Kenapa harus digital marketing? Karena ya tadi itu yang saya jelasin. Asik ya. Oke, ini saya mau bahas tentang
Itu tentang digital marketing dari sisi strategi untuk di luar. Bahas tentang customer, tentang behavior mereka. Nah, sekarang digital marketing lebih ke internal. Itu ada lagi bahasannya. Nah, apa enaknya? Jadi pertama adalah data lebih rapi. Yang dulu biasanya pakai paper, kertas, nyatetin data-data list, tiba-tiba ketinggalan, lupa naruhnya, habis itu kehujanan. Wah, bahkan kemarin saya baru ngobrol ya, satu brand cukup besar lah, dan dia udah punya store dengan harga produknya yang high priced menurut saya, itu dari middle high lah. Tim-timnya masih mencatat dengan menggunakan buku loh. Langsung tak bilang, wah serius masih pakai buku. Wah, dan kejadian bukunya itu dibawa kabur sama temannya. Wah, ini lebih bahaya lagi. Bukan bukunya hilang atau basah dan lainnya, buku dibawa kabur sama temannya. Itu semudah itu menyerahkan aset data purchase itu, ternyata dibawa kabur sama partner. Itu bawa kabur ketahuan dibawa kabur. Cuma kalau di fotokopi ternyata nggak tahu di balik itu ternyata ada yang ngambil, ya itu lebih bahaya lagi. Nah, itu enaknya kita kalau di digital itu data bisa lebih rapi. Minimal teman-teman bisa nginput pakai Google Sheet lah ya. Spreadsheet seperti itu jadi online, dan kita bisa kolaborasi dengan tim-tim lain yang walaupun tidak harus bertemu. Nah, jadi bisa tim-tim remote gitu ya. Itu enak. Tim lebih mudah terkontrol. Kenapa? Karena ya dari data-data yang masuk itu kita bisa hitung. Contoh dari user ya, dari lead yang masuk, dari purchase, dari cara melayaninya, user ini udah masuk ke segmen seperti apa, dia baru lead saja atau sudah tertarik, tidak tertarik, kenapa, dan semua itu terdata. Dan kita tarik datanya untuk menjadikan insight. Harus ngapain nih? Nah, itu kalau di digital kita bisa mendapatkan data-data seperti itu. Offline pun bisa, cuman di digital insya Allah lebih mudah. Monggo kalau mau dicoba ya bisa. Karena udah tak banding-banding juga dengan yang strategi pustaka laba yang lama dengan yang sekarang, alhamdulillah lebih mudah yang sekarang karena sudah terdigitalisasikan. Nah, seperti itu bahasanya. Belum lagi bahasan tentang untuk di internal adalah kalau kita pakai digital marketing itu bisa menentukan decision. Nah, keputusan itu berdasarkan data driven gitu, enak. Dari purchase-nya, dari awal sampai akhir, visualisasi data, belum lagi bahas CRM. Nah, kita sedang bangun CRM juga yang insya Allah Indonesia banget. Nah, ini bisa kita publish, cuman nggak tahu kapan, ini doakan lah bisa tak publish. Oke, mungkin itu ya secara singkat ya, bahas tentang kenapa digital marketing, value lebihnya itu seperti itu. Untuk mendetailnya nanti kita bisa bahas di sesi podcast selanjutnya. Cuman catatan saya, bagi yang mau bertanya tentang digital marketing dan data analytics, boleh post aja itu di digitalytics.id/tanya. Saya ulangin ya, digitalytics.id/ atau /tanya. Buka aja di URL teman-teman, digitalytics.id /tanya. Nanti bisa lihat di description di bawah tentang di episode ini. Untuk URL-nya juga bisa tinggal nanti tanya di sana ya. Cuma isi nama, email, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Siapa tahu jadi nanti ada episode untuk tanya-tanya tentang digital marketing dan data analytics. Oke, itu aja. Mungkin sesi yang kedua ya, tentang kenapa harus digital marketing. Plus saya ini benar-benar rekam plus, tapi ngopinya belum sempat diseruput nih bro. Tak seruput dulu lah ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang nggak lama ya dari bikin kopi sampai bisa jadi nih materi. Insya Allah segera di upload. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.